Initial assessment adalah bagian terpenting dari semua proses penilaian korban atau pasien, di mana kita harus mengenali dan melakukan penanganan terhadap semua keadaan yang mengancam nyawa korban, yang dimulai dari penilaian lokasi kejadian, primary survey atau survei primer, dan secondary survey atau survei sekunder. Tujuan dari survei primer yaitu untuk mengidentifikasi penyebab ancaman jiwa dan menanganinya dengan segera. Yang kedua yaitu tujuan dari survei sekunder untuk mengetahui kondisi tubuh yang dilakukan pemeriksaan secara lengkap dengan head to toe dan dilakukan setelah kondisi pasien stabil dan tidak dilakukan selama masalah yang mengancam jiwa belum teratasi. Langkah kerja dari survei primer, pemeriksaan yang meliputi airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk airway-nya yaitu untuk mempertahankan jalan nafas. Untuk breathing-nya, yaitu untuk menjaga pernapasan atau ventilasi dapat berlangsung dengan baik. Untuk circulation-nya, yaitu mempertahankan sirkulasi bersama dengan tindakan untuk menghentikan perdarahan. Untuk disability-nya, yaitu pemeriksaan untuk mendapatkan kemungkinan adanya gangguan neurologis. Yang exposure-nya, yaitu untuk pemeriksaan pada seluruh tubuh penderita untuk melihat jejak atau tanda-tanda kegawatan yang mungkin tidak terlihat. Langkah kerja dari survei sekunder yaitu dilakukan setelah survei primer selesai dan dipastikan airway, breathing, circulation penderita dipastikan membaik. Survei sekunder dimulai dari anamnesis, meliputi riwayat ampel yang bisa didapat dari penderita atau keluarga. Kemudian, pemeriksaan fisik secara head to toe meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ada 3 aspek yang perlu dicatat selama prosedur initial assessment berlangsung, yaitu yang pertama, data, yang kedua, action, yang ketiga, respon pasien. Pada tahap orientasi yang pertama, sebelum dilakukan pengkajian initial assessment, maka harus disiapkan terlebih dahulu alat-alatnya dan sudah dikelompokkan berdasarkan tahapan initial assessment itu sendiri. Kemudian alat didekatkan dengan pasien. Ini adalah contoh ilustrasi alat-alat yang digunakan saat melakukan initial assessment. Untuk selanjutnya, ada prosedur call for help. Jika berada di luar rumah sakit, maka lakukan tindakan prosedur call for help untuk meminta bantuan. Di dalam kasus ini, pasien sudah ada di rumah sakit, di ruang IGD, maka untuk prosedur call for help-nya dilewat. Selanjutnya, posisi penolong ada di sebelah kanan pasien. Pada tahap kerja yang pertama, yaitu lakukan 3A. Aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Untuk aman diri, yaitu penolong menggunakan alat perlindungan diri seperti masker, handscoon, dan bila perlu menggunakan gaun, juga google atau kacamata. Untuk aman pasiennya, amankan pasien dari tempat yang berbahaya. Untuk aman lingkungannya, pindahkan pasien ke tempat yang aman jika di sekitar pasien berbahaya. Untuk selanjutnya, pasien diatur dalam posisi berbaring terlentang. Jika pasien sadar, bisa diajak bicara untuk menilai kondisi awal airway. Jika pasien tidak sadar, bisa lakukan head chin lift dengan cara angkat dagu, mulut dibuka untuk melihat lidah jatuh ke belakang atau tidak. Lalu kita cek jalan napas dengan teknik look, listen, and feel. Dilihat, didengar, dan dirasakan. Terdapat suara snoring, terasa hembusan nafas dari hidung, dan pasien terdapat penurunan kesadaran. Setelah itu, kita lihat pasien apakah dicurigai adanya cedera servikal atau tidak. Di sini pasien tidak dicurigai adanya cedera servikal. Untuk selanjutnya ada tindakan survei primary. Yang pertama yaitu untuk airway, setelah dikaji terdapat suara snoring.
Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara tindakan suction. Di sini saya akan melakukan tindakan suction. Tindakan suction dilakukan selama 10 detik. Setelah dilakukan tindakan suction dan airway clear, maka selanjutnya kita cek breathing. Didapat frekuensi napas 30 kali per menit dan klien terlihat sesak. Maka tindakan yang dilakukan yaitu pemasangan oksigen. Saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen. Setelah pemasangan oksigen selesai dan breathing clear, untuk selanjutnya cek sirkulasi. Pasien tampak pucat, akral teraba dingin, CRT kurang dari 2 detik, mukosa bibir kering, tekanan darah 100/80 mmHg, nadi teraba cepat, frekuensi nadi 137 kali per menit. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu menginfus dengan cairan RL. Di sini saya akan melakukan tindakan menginfus dengan cairan RL. Setelah diinfus dan sirkulasi clear, di sini saya akan melakukan cek disability. Terdapat penurunan kesadaran dengan GCS 11. Untuk selanjutnya melakukan pengkajian exposure dengan baju pasien dibuka. Kita lihat apakah ada jejak perdarahan, pendarahan, atau luka pada tubuh pasien, namun tetap menjaga agar tidak terjadi hipotermia dengan cara menyelimuti pasien dengan selimut. Lalu kita mengkaji exposure, terdapat distensi pada abdomen. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan pemasangan kateter dan tetap selimuti pasien. Lalu pasang kateter. Di sini saya akan melakukan pemasangan kateter. Yang pertama, celana pasien dibuka, lalu kita pasang selang kateternya. Setelah selang kateter terpasang, kita pasang urine bag pada selang kateter. Lalu selimuti kembali pasien. Setelah pemasangan kateter selesai dan exposure clear, untuk selanjutnya ada tindakan survei sekunder. Untuk survei sekunder ini kita kaji empel. Jika pasien sadar, kita tanyakan kepada pasien, dan jika pasien tidak sadar, maka kita tanyakan kepada keluarga. Untuk riwayat empel ini yaitu A-nya alergi. Dalam kasus klien tidak mempunyai alergi terhadap obat maupun makanan. Lalu M yaitu medication. Klien tidak sedang mengkonsumsi obat apapun. Lalu P-nya yaitu past medical history. Klien sebelumnya tidak pernah dirawat dan tidak memiliki hipertensi dan jantung. Lalu L-nya yaitu last meal. Klien terakhir makan pada pagi hari dengan nasi, lauk, dan sayur. Lalu untuk E-nya yaitu event, terjadi saat di rumah klien tiba-tiba merasa sesak dan lemas. Untuk selanjutnya, pemeriksaan fisik secara head to toe meliputi inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Dimulai dari kepala, mata simetris, tidak terdapat luka atau lesi, tidak terdapat nyeri saat ditekan, tidak terdapat fraktur dan luka termal, tidak ada nyeri kepala. Untuk wajah simetris, tidak ada edema, tidak ada lesi, dan tidak sianosis. Untuk mata simetris, tidak ada edema, pupil isokor. Untuk hidung simetris, tidak ada lesi, tidak ada sumbatan, tidak ada cairan, tidak ada nyeri tekan, tidak terjadi deformitas,
tidak terdapat krepitasi, terpasang O2. Lalu untuk telinga simetris, tidak ada pengeluaran cairan dan tidak ada pembengkakan. Untuk mulut, mukosa bibir kering. Untuk leher simetris, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Untuk dada, tidak ada rektasi dada. Untuk dada, tidak ada retraksi dinding dada. Pergerakan dada simetris, terdapat suara tambahan seperti snoring. Untuk abdomen simetris, tidak terdapat distensi abdomen, tidak ada nyeri pada saat ditekan. Untuk ekstremitas atas dan bawah simetris, tidak ada edema, akral dingin, terpasang infus di tangan kanan, CRT kurang dari 2. CRT kurang dari 2 detik. Untuk genitalia bersih dan terpasang kateter. Setelah melakukan tindakan inisial assessment meliputi survei primer dan survei sekunder dan keadaan pasien setelah stabil, kita harus tetap mencatat respon dari klien dan tindakan yang telah dilakukan kepada klien.